Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Gereja Every Nation Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Amen. Kita percaya pagi ini kita bersama akan mengalami hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran oleh Roh Kudus. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu
percaya pada Engkau. Kekuatan kami. Kaulah gunung batu kami. Yes, Kaulah mazmur, nyanyian-nyanyian kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami datang sama-sama. Kami memandang pada Engkau, Yesus yang telah mati bagi kami semua. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya dan beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus Kristus. Katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian, yes Lord, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya dan beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya.
pujian bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak. All the glory, all the honor, it's all belong to you. Semua milik Engkau. Kami naikkan suara kami naikkan hati kami untuk memuji Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Betapa kasih-Mu begitu besar dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat kami berada dalam hadirat Engkau, kami mau percaya ada kekuatan dari Engkau, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Sehingga setiap kami yang datang sungguh-sungguh mencari Engkau akan menemukan Engkau. Kami yang sungguh-sungguh mau datang menyembah Engkau, benar-benar masuk bersama-sama Engkau dalam hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala kemuliaan, segala hormat hanya milik Engkau. Kejayaan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik yang selalu menyertai kita sehingga kita bisa berkumpul kembali, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita meninggikan Dia, kita memuji Dia, Allah bertahta atas puji-pujian orang-orang percaya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk ke seri baru kita, Supremasi Kristus, di minggu kedua. Minggu lalu kita sudah belajar Supremasi Kristus, tentang Kristus lebih besar daripada malaikat-malaikat. Dan hari ini kita akan masuk ke bagian kedua, kita belajar mengenai Kristus lebih besar daripada Adam. Dan bacaan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu boleh membaca di rumah atau membaca di layar televisi Bapak Ibu Saudara-saudari atau di handphone saudara. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia.
Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami datang kembali sebagai anak-anak-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan kebenaran-Mu. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti kebenaran-Mu, agar kebenaran-Mu dapat diaplikasikan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 5 di sana dikatakan bahwa sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ini ayat yang barusan kita baca. Kita melihat bahwa Allah tidak pernah berjanji kepada malaikat untuk berkuasa atas seluruh ciptaan. Nah, kita juga melihat bahwa narasi kitab Kejadian justru memberitahu kita bahwa bumi serta segala isinya ini telah ditaklukkan kepada Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala ternak. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan kepada malaikat untuk berkuasa, tetapi Allah memberikan kuasa itu kepada Adam waktu Adam itu diciptakan. Jadi jelas kita bisa melihat bahwa Alkitab itu mengembangkan mandat kekuasaan yang diberikan kepada Adam pada waktu itu. Di ayat 6 dikatakan di sana bahwa dari bacaan kita di ayat 6 dan ayatnya ke-7 dikatakan bahwa ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 6 dan ayat 7 adalah kutipan sebenarnya dari Mazmur. Ini adalah sebuah kekuasaan yang sekarang sebenarnya dijalankan melalui raja keturunan Daud. Dan pada akhirnya ini menuju ke arah pembawa gambar yang ideal dan raja keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus adalah Adam yang terakhir, manusia yang pertama dari ciptaan baru. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan ayat 47 serta 45, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca di sana. Adam pertama gagal menjalankan tugas membawa citra Allah, sedangkan Adam yang terakhir berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang kita harus mengakui bahwa antara realitas Kristus yang naik ke sorga dan memerintah dan kita melihat kehadiran dosa yang terus berjalan di dalam dunia ini. Dan sepertinya kita belum melihat segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Kristus. Di ayat 8 kita bisa melihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini harusnya tidak membuat kita meragukan kebenaran Injil atau pekerjaan daripada Adam yang terakhir.
Karena kita bisa melihat bahwa hasil dari penderitaan Kristus adalah penebusan kita, saudara. Kristus telah merasakan kematian bagi semua orang, termasuk saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Adam pertama menjerumuskan kita, menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Tetapi Adam yang terakhir mengalami kematian demi manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang terjadi. Dan kita bisa melihat bahwa pekerjaan Adam terakhir itu membatalkan pekerjaan Adam yang pertama. Kristus atau Adam yang akhir membatalkan pekerjaan Adam yang pertama. Yesus mewakili manusia ideal yang menyandang citra Allah dengan benar, dan dia menjalankan kekuasaan atas alam semesta ini. Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia telah mewarisi tempat kekuasaan yang dibicarakan di dalam Mazmur pasal 8, saudara. Sebagai manusia Allah, Yesus, dia mulia. Dia lebih unggul daripada segala sesuatu, termasuk para malaikat dan juga Adam pertama. Di ayat 8, di ayat 9 dikatakan di sana bahwa tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Apa artinya ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus dijadikan lebih sedikit lebih rendah daripada malaikat? Apa artinya? Ini berarti bahwa Yesus menjadi manusia seperti Adam. Tetapi Yesus ini lebih besar daripada Adam. Hari ini kita belajar mengenai Kristus lebih besar daripada Adam. Yesus menjadi manusia, ini berbicara mengenai penebusan. Ini berbicara mengenai inkarnasi dan berbicara mengenai penebusan. Mari hari ini kita melihat hasil pekerjaan penebusan yang dilakukan Kristus bagi kita. Atau apa artinya Yesus itu lebih besar daripada Adam. Kita akan melihat hari ini. Yang pertama kita melihat bahwa Yesus menjadi sumber keselamatan kita. Dengan dia menjadi manusia, namun dia lebih besar dari Adam, dia kemudian menjadi Kristus itu menjadi sumber keselamatan kita. Di ayat 10 dikatakan di sana, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelumnya penulis Ibrani menunjukkan kepada kita keunggulan Kristus atas para malaikat dan kematiannya itu mencapai kemuliaan sebagai Adam yang terakhir. Yesus mengalami maut bagi semua orang. Di ayat 9 tadi kita baca. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara, penderitaannya adalah pengganti bagi kita. Ya, dikatakan di situ di ayat 10. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus ini membawa keselamatan bagi kita semua. Kita bisa melihat dari ayat 10 itu bahwa Allah itu memiliki peran yang sangat penting dalam keselamatan melalui Kristus, melalui Yesus Kristus. Jadi ketika Alkitab mengatakan dalam ungkapan dalam membawa banyak orang kepada kemuliaan, itu adalah ringkasan daripada Injil, Bapak Ibu Saudari. Itu adalah ringkasan yang luar biasa dari Injil. Kristus datang untuk melakukan banyak hal. Dia datang untuk menebus orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dia datang untuk mengampuni dosa. Dan bahkan datang untuk memberi kita kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu, dia datang untuk mengadopsi saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Di ayat 11 firman Tuhan mengatakan, sebab ia yang menguduskan mereka, Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dia, Yesus, tidak malu menyebut mereka saudara.
Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil mengubah orang percaya menjadi anak-anak Allah dan saudara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Allah untuk kemuliaannya, agar nama Tuhan bisa dinyatakan, bisa dikenal oleh orang lain. Dan kita bisa melihat dari ayat yang tadi barusan kita baca, adalah rencana Bapa untuk menebus umat manusia melalui juru selamat yang sempurna dan menderita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena keadilan Allah itu menuntut penebusan, pengganti untuk pengampunan dosa. Bahwa Kristus menjadi sempurna melalui penderitaan, dikatakan di dalam ayat yang barusan kita baca. Ini bukan berarti bahwa Yesus pernah berdosa sebelum dia disalibkan. Tidak. Yesus adalah manusia yang tidak ada dosa. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Alkitab tidak ditulis, tidak ada di dalam Alkitab kita melihat Yesus berdosa. Paulus mengatakan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib dalam Filipi 2 pasal 8. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena ketaatan Kristus yang sempurna, maka dia telah menjadi sumber keselamatan kita. Dia telah menjadi sumber keselamatan Bapak Ibu Saudara-saudara termasuk kita semua. Kenapa? Karena ketaatannya yang sempurna kepada Bapa di atas kayu salib. Bagi kita sekarang, tidak ada sumber keselamatan selain daripada Kristus. Amin. Kristus satu-satunya sumber keselamatan kita, bukan yang lain. Tidak dari perbuatan-perbuatan baik kita, tidak dari usaha dan kekuatan kita. Kristus satu-satunya sumber keselamatan kita. Haleluya. Kita memuji dia, kita memberikan kemuliaan kepada dia. Karena pekerjaan yang luar biasa, dia menjadi sumber keselamatan kita. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa ketika Kristus menjadi manusia, tetapi lebih besar daripada Adam, dia kemudian menjadi sumber keselamatan. Yang kedua, Kristus kemudian mengalahkan dua musuh besar kita. Di ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dikatakan bahwa maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekristenan berdiri atau kekristenan itu jatuh terletak pada inkarnasi Yesus Kristus. Dikatakan untuk menyelamatkan mereka yang dari daging dan dari darah, Kristus itu harus menjadi daging dan darah. Jadi untuk menyelamatkan ras Adam, Yesus harus menjadi Adam yang terakhir, Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Yesus harus menjadi manusia. Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia. Tapi dia lebih besar daripada Adam. Meskipun kita bisa melihat, meskipun dia adalah pencipta segalanya, dia menjadi lapar, dia juga lelah, dia juga makan, dia juga minum, dia juga tidur, dia juga bisa sakit, dan semua hal yang dialami semua manusia kecuali dosa. Kristus mengalami itu, kecuali dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inkarnasi adalah salah satu kebenaran paling mendasar dari Injil. Tetapi perlu diingat bahwa inkarnasi itu sendiri tidak cukup untuk menjamin penebusan kita. Ayat 14 dan ayat 15 menjelaskan Yesus sebagai manusia Allah harus menyelesaikan pekerjaan memusnahkan dua musuh besar kita. Kristus datang untuk mengalahkan dua musuh besar kita, yaitu kematian atau maut dan juga iblis. Jadi ada dua besar musuh kita, kematian dan iblis. Tapi Yesus datang untuk mengalahkan itu. Di ayat 14 tadi kita baca, dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Dan di ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena apa? Oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kematian adalah kenyataan yang pahit, saudara. Tapi kita bisa melihat banyak orang tidak peduli dengan kematian mereka yang akan datang. Manusia, termasuk saya dan saudara-saudara mungkin, manusia begitu sibuk dengan tugas sehari-hari, jarang untuk berhenti, untuk merenungkan sejenak aspek dari kehidupan yang lebih serius, seperti kematian. Dan buktinya bahwa banyak dari kita memakai kesibukan untuk menghindari, memikirkan kenyataan ini, yaitu kematian. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, tidak peduli berapa banyak kita mencoba untuk mengabaikan kenyataan kematian itu tetap tidak bisa kita hindari. Semua orang akan mengalami kematian. Kematian adalah hal-hal yang paling menakutkan jika dihadapi tanpa Injil, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Inilah musuh pertama kita yang dikalahkan Kristus, yaitu kematian. Dan musuh yang kedua yang Kristus kalahkan atau Kristus atasi bagi kita adalah iblis. Ayat 14b tadi. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Alkitab bersaksi bahwa setan atau iblis adalah musuh kita di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi sadar Bapak Ibu saudara-saudara, lawan kita, musuh besar kita adalah iblis. Musuh besar kedua adalah iblis setelah kematian. Iblis suka memutarbalikkan Injil. Dia adalah pembohong. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 Yesus mengatakan seperti itu. Dia adalah penipu. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 10. Dia adalah perusak, Yohanes 10 ayat 10. Dan penggoda di dalam Matius 4 ayat 1. Iblis secara jahat bahkan menentang kebenaran Allah, karakter Allah, dan juga tujuan Allah. Dan juga dia menentang umat Allah. Dan kemuliaan Tuhan dia tentang, itulah iblis. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kabar baiknya adalah Kristus memberi kemenangan atas kedua musuh besar ini. Haleluya, kita bersyukur kepada Kristus yang memberikan kita kemenangan atas musuh besar ini. Ayat 15 menunjukkan bahwa Kristus menang atas kematian sehingga ia dapat membebaskan orang-orang yang diperbudak atau diperhamba seumur hidup mereka karena mereka takut kepada kematian. Ya, 15 dikatakan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kematian tidak hanya mengakhiri hidup kita, tetapi juga merupakan awal dari keadilan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Kita harus ingat itu. Kita tidak perlu lagi dikalahkan oleh rasa takut kita akan kematian. Kematian hanyalah satu langkah lagi menuju kepada kebangkitan. Jadi saya ulangi, kita tidak perlu lagi dikalahkan oleh rasa takut kita akan kematian. Karena kematian hanyalah satu langkah lagi. Kita akan menuju kepada kebangkitan. Kristus telah menghancurkan iblis yang memegang kuasa maut, yang berkuasa atas kuasa maut. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui kematian Yesus, melalui kematiannya, Yesus telah mengalahkan iblis. Memang benar, kita bisa melihat bahwa gema dari Kejadian 3 dan kutuk itu sulit untuk kita lewati. Sulit untuk kita lewatkan. Tetapi Kristus telah mengatasi kutukan dan menjalani kutukan menggantikan kita semua. Amin. Dia mengalahkan kematian dengan mati untuk umatnya dan menanggung kutukan bagi kita semua. Kematian ini memperdamaikan kita dengan Allah. Kematian ini menghapus murka Allah yang adil terhadap kita. Jadi sekarang kita harus bersukacita. Kita bersukacita karena Tuhan
Yesus Kristus telah mengalahkan dua musuh besar kita, yaitu kematian dan iblis. Adam yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, sedang memulihkan umat manusia pada tujuan Tuhan, di mana supaya umat manusia itu berkuasa atas dunia dan menyatakan kemuliaan Tuhan kepada semua orang di dunia ini. Kristus adalah pusat dari tujuan dan rencana Allah bagi umat manusia, yaitu saudara dan saya. Jadi kita bisa melihat, yang pertama, karena Yesus itu lebih besar daripada Adam, dia menjadi manusia tetap dia lebih besar daripada Adam, dia kemudian menjadi sumber keselamatan kita. Yang kedua, Yesus kemudian dia mengalahkan dua musuh besar kita, yaitu kematian dan juga iblis. Dan sekarang yang ketiga, Kristus menjadi imam yang mendamaikan kita. Yaitu 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dikatakan supaya ia menjadi imam supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Dikatakan bahwa pertama kita bisa melihat bahwa penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus harus berinkarnasi dan dikorbankan untuk mengampuni dosa umat Allah atau umat manusia. Dan untuk memuaskan keadilan Allah dan untuk menunjukkan belas kasihannya, Allah memberikan Kristus sebagai korban pendamaian. Penulis Ibrani juga menjelaskan bahwa Yesus menjadi manusia untuk menjadi imam besar, yang barusan kita baca di ayat 17. Dalam perjanjian lama, orang-orang Israel itu mencari imam untuk bermediasi, untuk bisa mediasi dengan Tuhan di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membuat korban pendamaian bagi orang-orang, Yesus harus berfungsi sebagai imam. Dan untuk menjadi imam, anak Allah harus menjadi seorang manusia. Tidak bisa tidak. Anak Allah itu harus menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, pendamaian adalah kata yang sangat penting yang merangkum makna pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di kayu salib, Allah mencurahkan murkanya terhadap orang-orang berdosa atas Yesus. Dan dengan demikian, memenuhi tuntutan hukum yang adil. Pendamaian, Bapak Ibu Saudara-saudara, pendamaian memungkinkan Allah menjadi adil sekaligus pembenar. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang membenarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pendamaian membuat kabar baik menjadi baik. Tanpa pendamaian tidak ada Injil. Ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 18 mengingatkan kita untuk melihat ke belakang pada pencobaan dan penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan kekuatan, supaya kita bisa menemukan dorongan dalam menghadapi pencobaan kita sendiri saat ini. Kita harus bisa melihat apa yang telah dilakukan Kristus di belakang. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman Kristen terus-menerus akan melihat ke belakang dan melihat ke depan. Itu yang selalu kita akan lakukan. Kita memang benar, kita menantikan pengharapan kita akan kebangkitan dan keselamatan kita. Tetapi kita juga melihat ke belakang pada apa yang telah dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita, mari kita melihat ke belakang apa yang telah dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita akan mengingat itu dan kita akan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Kita mengingat apa yang telah dilakukan Kristus pada masa lalu, agar kita bisa memiliki kekuatan, memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki pengharapan untuk masa depan, untuk kebangkitan dan keselamatan kita. Hari ini saya mengajak kita untuk mengingat pekerjaan Kristus yang telah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Dan kita akan mengambil perjamuan kudus. Untuk itu, saya mengajak kita untuk bisa sama-sama mengambil bagian ini. Di dalam 1
Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Di sana firman Tuhan mengatakan, ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Hari ini kita sama-sama mengaku tubuh Kristus. Yesus Tuhan mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita makan bersama-sama dan kita percaya, kita mengingat apa yang telah dilakukan Kristus. Mari kita bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Hari ini kami mau mengingat apa yang telah Engkau lakukan. Engkau mengatakan dengan darah perjanjian yang ditumpahkan pada di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Inilah yang akan mendorong kami, inilah yang akan memotivasi kami. Berikan kami pengharapan untuk masa depan, bahwa ada harapan untuk masa depan. Masa-masa yang sulit saat ini, kami menghadapi masa-masa yang sulit, tapi kami tahu Engkau yang telah mengalahkan dua musuh besar kami, sehingga kami memiliki dorongan yang kuat untuk percaya untuk masa depan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat itu akan pekerjaan besar Engkau yang telah Kau lakukan bagi kami semua. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Layaklah domba di atas tahta, dengan banyak mahkota melintas lamanya. Kau ditinggikan, Yesus, Yesus Sang Anak, Sang terkasih disalibkan. Layaklah domba, layaklah domba. Katakan, layaklah Engkau domba. Oh, layaklah domba. Layaklah domba. Layaklah domba. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan, dan saya percaya bahwa Tuhan telah mengalahkan dua musuh besar kita. Kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi dalam hidup ini, karena kita tahu Tuhan yang menyertai kita. Dan saya percaya dalam segala hal dan dalam banyak hal Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan memberi, dan kita percaya bahwa apa yang kita terima
itu hanya berasal daripada Tuhan. Apa yang kita hasilkan di dunia ini itu karena belas kasihan Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena apa yang telah dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu. Karena itu ketika kita memberikannya dengan pengertian yang benar bahwa apa yang kita beri hanya berasal dari Dia. Mari kita berdoa, mari kita mengambil bagian di dalam hal ini. Sekarang juga kita juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga akan membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak mampu. Kita punya rekening khusus untuk itu. Dan jika Bapak Ibu termotivasi, jika Bapak Ibu Bapak Ibu ingin mengambil bagian di situ, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang khusus ini untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kurang beruntung. Dan kita percaya bahwa kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jika sudah siap offering kita, mari kita berdoa untuk offering dan juga untuk misi kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk apa yang Engkau lakukan kepada kami semua. Kami percaya Engkau lah memberikan kami waktu, Engkau lah yang memberikan kami kesempatan, Engkau juga memberikan kami ide dan keahlian-keahlian. Engkau juga memberikan kami hubungan-hubungan dengan orang lain, relasi dengan orang lain, di mana kami bisa mendapatkan berkat dari setiap apa yang ada di dalam lingkungan kami, di mana kami bersosialisasi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua itu karena pekerjaan besar yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu, di mana hari ini kami bisa dengan sukacita, kami bisa dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau bisa hidup di dalam dunia ini karena Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan. Kami berdoa untuk offering, perpuluhan, janji iman, dan dana misi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar ini menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, agar ini bisa tersalurkan dengan baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya Injil Kerajaan-Mu bisa diberitakan dan dirasakan juga oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa untuk perpuluhan, untuk offering kami, janji iman kami, untuk persembahan khusus kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, oh Dia gunung batuku. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Abraham dan Allah Ishak, dan oleh pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Yesus yang menjadi sumber keselamatan kita, Yesus yang telah mengalahkan dua musuh besar kita, Yesus yang menjadi imam bagi kita, akan memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.